Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu untuk teman-teman kita, sahabat Pinetwork dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi rizkinya. Oke teman-teman, hari ini kami akan informasikan nih, Doris Yin, apa alasan kita tidak bisa maju buka network by MyNet. Oke, sebelum kami membacakan informasinya ya, jadi untuk teman-teman ya, jangan pada salah paham lah ya. Kita di sini hanya membacakan informasi ya. Kalau menurut teman-teman ini beritanya bagus apa tidak bagusnya, tinggal saring sendirilah ya teman-teman. Namanya juga kan kami hanya memberikan informasi dan membacakan, jadi nggak usah komen yang neko-neko ya. Jadi kalau pioner cerdas tuh tinggal menyaring sendirilah mana yang benar beritanya dan mana yang salah. Jadi pioner itu udah pada cerdas semua. Jadi yang komen seperti itu tuh yang tidak cerdas itu. Seharusnya kita sesama pioner tuh saling mendukung. Kalau emang ada kekurangan ya tinggal dilempengkan, dibenarkan gitu kan enak ya. Jadi kadang kesel juga nanggapin nih kalau ada yang komen tuh yang neko-neko ya. Jadi sama aja, dia juga dapat berita juga katanya dari mana itu sama aja. Kalau mau tahu berita resmi ya ke Amerika saja sono lah, langsung nanya Dokter Nicholas ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita sebagai pioner yang cerdas ya. Kalau ada teman yang memberi informasinya tinggal saring sendiri lah ya. Mana yang benar, mana yang salah, itu namanya pioner cerdas. Kita saling mendukung. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya beritanya hari ini nih. Kita langsung masuk ya informasinya nih. Para pemimpin, pioner, dan pedagang komunitas Afrika yang terkasih, serta semua pioner di seluruh dunia, saya menyampaikan salam hangat. Saya dari Toronto, Kanada di pagi hari. Saya senang berada di sini hari ini. Terima kasih atas upaya Tuan Celestine Mevor dan Dr. Pangeran Charles yang telah menyelenggarakan konferensi komunitas Afrika ini. Saya sangat senang menerima undangan sebagai pembicara. Komunitas Afrika benar-benar berkembang berkat bimbingan luar biasa dan upaya tak kenal lelah dari Tuan Mentor, Tuan Charles, dan pemimpin komunitas luar biasa lainnya. Mereka berdedikasi dalam mempromosikan dan mendidik untuk mendukung ICP. Sungguh mengharukan melihat begitu banyak pemimpin dan perintis komunitas yang luar biasa di Twitter dan Facebook bekerja tanpa lelah untuk melindungi jaringan Pi dan mendukung ICP. Hari ini kita akan membahas topik yang telah banyak dibahas di antara para pioner. Alasan mengapa Siti tidak dapat membuka MyNet saat ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai pioner untuk membantu kemajuan proyek lebih cepat. Sebelum masuk ke materi pelajaran, saya ingin memberikan pengenalan singkat tentang diri saya. Saya Doris Yin, seorang Tionghoa Kanada yang memiliki latar belakang ekonomi dan akuntansi. Telah menyelesaikan 2 gelar sarjana saya di Universitas Keuangan dan Ekonomi China. Anhui dan Universitas Concordia di Kanada. Saya adalah angkutan publik bersertifikat CPA. Sebelumnya dan saat ini saya adalah seorang profesional pajak bersertifikat di AS. Saya berspesialisasi dalam melakukan penelitian keuangan untuk pembayar pajak,
menawarkan solusi pajak efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Saya ingin menyoroti latar belakang karir pribadi saya karena mencerminkan keahlian saya dalam meringkas informasi. Saya akan menganalisis situasi jaringan PAI saat ini dengan membahas berbagai jenis informasi yang tersedia dan mengusulkan solusi potensial. Kita harus melakukan pendekatan dengan hati-hati dan memperhatikan risiko. Tetapi pada saat yang sama, fokus kita harus menentukan solusi untuk masalah. Penting untuk dicatat bahwa analis berikut didasarkan pada perspektif pribadi saya dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Perlu diketahui bahwa saya tidak berafiliasi dengan Citi dan informasi ini disediakan untuk tujuan referensi hanya dengan harapan membuang batu bata yang mendapatkan permata. Sebelum berbagi pemikiran saya dengan Anda, izinkan saya untuk memperkenalkan keadaan komunitas jaringan PAI kami saat ini. GCP 314159 US dollar dimulai telah dikonferensi Tweet Space pada bulan Juni 2022. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan semangat pantang menyerah, GCP telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang luar biasa dari para pioner, pedagang, dan ekosistem. Pencapaian luar biasa ini berfungsi sebagai bukti kemungkinan tak terbatas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita terinspirasi oleh perjalanan yang luar biasa ini dan bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat dan menghargai PAI kita. Sepanjang 1 tahun, setidaknya ada lebih dari 4.000 data GCP di blockchain. Statistik ini diumumkan oleh perwakilan MAL GCP MS dari China, yang mengungkapkan bahwa dari 26 November 2022 hingga akhir Mei terdapat 21.326 GCP yang telah dibuat dengan 1.566 merchant. DS Internasional memperkirakan total transaksi GCP sekitar 20.000 tahun lalu. Kami tidak menghitung pedagang lain di China dan negara lain di dunia komunitas Tionghoa yang dinamis. Nilai total transaksi barter offline menggunakan GCP mencapai hampir 100 juta USD hanya dalam 1 tahun. Ada sekitar 300 klub perintis kota telah didirikan di China. Klub-klub ini berfungsi sebagai pusat untuk konferensi barter offline. Dan untuk pendidikan dan dukungan teknis juga ada banyak konferensi barter offline. Dengan barter GCP hampir setiap bulan, lebih dari itu ada banyak mall online yang mendukung GCP seperti GCP Mall, P-Mall, Niwo P-Mall, dan lain-lain. P-Mall dan Nowo P-Mall juga mencantumkan barang-barang besar seperti telepon dan TV serta furnitur. Sebenarnya ada mall lain yang daftar harga GCP. Kami juga melihat showroom Indonesia PAI untuk mobil, motor, dan perhiasan. Dan Nusantara Property untuk rumah pendukung GCP yang akan menyediakan komoditas besar setelah mainnet terbuka atau ketika harga GCP bersatu. Kami juga melihat hotel kasino Apollonia Makedonia Eropa hampir 1 tahun membuka 1 kamar untuk perintis untuk menghormati harga GCP. Saya juga melihat pedagang online kecil Kanada Maiden's Hair mengumumkan untuk menghormati GCP saat membuka mainnet. Dedikasi dan semangat yang ditunjukkan oleh komunitas perintis sungguh menginspirasi.
Penting untuk diperhatikan bahwa semua barter offline di China sangat menghargai harga GCP. Namun karena keterbatasan tertentu, transaksi tersebut belum dapat dicatat di blockchain. Banyak perintis dan pedagang Tiongkok belum menyelesaikan KYC mereka sehingga mereka tidak dapat mentransfer Pi untuk membuat catatan blockchain. Kami juga mendengar beberapa informasi yang membesarkan hati dari Tiongkok. Tetapi karena saya tidak dapat memverifikasi dan mungkin ini bukan waktunya untuk dipublikasikan, saya akan mengamati dengan seksama dan bersabar serta percaya diri untuk melihat bagaimana GCP berlaku di sana. Mari kita rayakan pencapaian luar biasa dari para pedagang dan perintis Tiongkok saat mereka membuka jalan menuju masa depan di mana blockchain merevolusi perdagangan dalam skala global. Ketekunan dan tekad mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada hambatan yang terlalu besar jika didorong oleh semangat dan inovasi. Pada tanggal 11 Juni dan 22 Juli, konferensi global Pioneer Tencent bersinar terang, meninggalkan jejak inspirasi di belakang mereka. Total 50 pembicara tamu yang luar biasa menghiasi panggung membawakan pidato yang menyalakan api semangat di dalam diri semua yang mendengarkan. Keberhasilan konferensi ini tidak diukur hanya dengan jumlah atau penghargaan, tetapi dengan dampak mendalam yang mereka berikan kepada semua yang hadir. Setiap pembicara menampilkan perspektif yang unik, berbagi kebijakan dan pengalaman mereka dengan antusiasme yang tak tergoyahkan. Melalui peristiwa seperti inilah kita menyaksikan kekuatan sebenarnya dari hubungan manusia. Saat pidato ini dibagikan di Hoka News, pidato tersebut melampaui batas dan hambatan bahasa, menyatukan para perintis dari berbagai penjuru dunia dengan tujuan yang sama, merangkul inovasi dan menumbuhkan semangat kepeloporan. Namun kami juga memperhatikan di grup Facebook dan Telegram ada banyak perputaran di bawah meja untuk mata uang fiat. Banyak pembeli online secara aktif mencari Pi, dan banyak perintis yang tertarik untuk menjual Pi mereka. Awalnya harga Pi di bawah $1. Namun karena upaya pendidikan yang ekstensif, harganya kini telah naik ke kisaran $20-300. Pelopor di Twitter baru-baru ini membagikan data yang menunjukkan bahwa pada 3 Agustus ada 10.000 transaksi dengan rata-rata 344 Pi per transaksi. Ini menyoroti harga Pi yang relatif rendah di blockchain. Meskipun terjadi transaksi GCP yang dilakukan oleh pedagang di China, Afrika, dan negara lain, data rata-rata keseluruhan dipengaruhi oleh volume besar aktivitas jual beli dan kejadian di mana mal melakukan barter dengan harga rendah seperti kurang dari $1. Akibatnya ini menimbulkan distorsi pada nilai rata-rata Pi yang ditampilkan di blockchain. Sebagai ilustrasi, produk dengan harga $100 hanya dapat ditukar dengan 3 Pi. Dengan 10.000 transaksi saat menggunakan harga GCP, bandingkan dengan jual beli ratusan dan ribuan per transaksi yang akan memiliki pengaruh jauh lebih tinggi pada blockchain. Sementara itu tidak dapat mencerminkan harga sebenarnya di hati perintis. Oleh karena itu, semangat penting untuk melarang semua transaksi dalam jumlah besar ini jika melanggar perjanjian penggunaan dompet Pi. Sementara perintis yang menjual Pi, Anda perlu menyadari perilaku seperti ini merugikan semua proyek jaringan Pi dan semua perintis komunitas. Itu akan menyakiti dirimu sendiri juga karena Anda hanya bisa mendapatkan beberapa ratus dolar atau ribuan dolar yang akan habis dalam beberapa bulan.
Bagaimana dengan Anda dan keluarga Anda di masa depan ketika anak-anak Anda harus pergi ke universitas atau orang tua Anda membutuhkan bantuan? Anda ketika mereka sakit untuk pergi ke rumah sakit, Anda harus memiliki kemampuan untuk mendukung mereka. Tetapi sekarang Anda tidak bisa, apakah Anda akan menyesalinya dan keluarga Anda menyalahkan Anda? Jangan percaya seseorang memberitahu Anda bahwa pie tidak berharga dan mendorong Anda untuk menjualnya kepada mereka. Nih ya teman-teman, kaum nyinyir nih ya. Jadi kaum nyinyir di Bitcoin katanya nggak ada harganya, dia itu bohong teman-teman. Bitcoin itu ada harganya. Jadi kalau yang komen Bitcoin halu ini itu, biarkan sajalah mereka ya. Biarkan dia saja yang berkoar-koar. Kita semangat fokus klik petirnya. Oke teman-teman. Karena yang koar-koar itu adalah benalu untuk kita ya. Kita untuk meraih sukses itu, yang koar-koar hanyalah benalu, jadi dilewatkan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Dan mendorong Anda untuk menjualnya kepada mereka. Ada pepatah umum dalam bahasa Tionghoa bahwa orang tidak memiliki pertimbangan jangka panjang. Mereka pasti memiliki kekhawatiran jangka pendek. Kami telah melihat banyak perintis yang ditipu ketika mereka mencoba menjual pie. Jadi mengapa tidak mendukung BCP untuk bergerak lebih cepat ke mainnet terbuka? Anda akan mendapatkan juta, 10 juta, dan 100 juta dolar sebagai gantinya. Alasan kami tidak dapat melanjutkan memiliki beberapa alasan untuk seharusnya mencangkup terlalu banyak penjualan pribadi. Seperti yang Anda lakukan, ini meningkatkan risiko mainnet terbuka. Menjual pie Anda bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan kesulitan keuangan Anda, tetapi menjual pie Anda akan melepaskan peluang kebebasan finansial Anda. Jadi teman-teman, kita jaga koinnya ya yang baik-baik sebelum open mainnet tuh. Jangan tergiur tuh sama benalu-benalu tuh, tukang serok ya. Pinternya kan dia nyinyir, terus nanti pura-pura membeli koin, padahal dia mau nipu. Padahal dia itu omong kosong, gak punya duit tuh. Udah gak punya duit, nyinyir lagi ya teman-teman. Jadi jangan dihiraukan lah benalu-benalu ya, mau koar-koar ini tuh biarkan saja teman-teman ya. Kita tetap fokus menuju masa depan ya. Semangat klik petirnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Selain itu, pedagang tertentu melakukan praktek penimbunan pie dengan jumlah pie yang tinggi. Mereka menganggap menimbun pie adalah hal yang cerdas agar bisa mendapatkan keuntungan. Karena banyak perintis mencari produk bernilai tinggi karena mereka tidak percaya pada pie. Mereka akan menggunakan semua pie yang tersedia untuk menukar ponsel atau TV yang harganya mungkin 1000 pie. Sebenarnya saya menyarankan semua pedagang dan pembeli pie harga rendah ini berpikir lebih dalam. Apakah itu baik untuk diri sendiri? Terima kasih, Anda perlu mengeluarkan fiat untuk membeli produk bernilai tinggi ini, atau membeli pie dengan uang tunai karena Anda ingin mengumpulkan lebih banyak pie. Tetapi jika proyek tersebut tertunda karena harga yang rendah ini, itu akan membawa risiko investasi fiat Anda yang tinggi. Saya dapat melihat semakin banyak investor menyadari nilai pie sebagai mata uang kripto masa depan. Itu sebabnya kita bisa melihat pasar gelap merajalela. Kita dapat melihat di mana-mana ada iklan untuk membeli pie. Di satu sisi kita harus melihat nilai pie telah diterima oleh lebih banyak investor. Ada permintaan bahkan selama mainnet tertutup. Harganya sekitar 20 dolar sampai 300 di pasar gelap. Tetapi juga investor harus menyadari bahwa Anda menanggung risiko kerugian.
Kami tahu jaringan Pi mewakili Web 3.0 ya, blockchain publik yang paling kuat. Ini sangat sukses dan kuat di sisi teknis, namun belum sampai ke tujuan. Tujuan akhir belum tercapai, artinya masih ada kemungkinan gagal. Risiko yang berasal dari ekosistem tidak dapat matang dengan perbedaan harga yang besar atau harga yang rendah. Kita mainnet terbuka tertunda terlalu lama, proyek akan menghadapi risiko kehilangan pioner dan pedagang dan ekosistem karena ada biaya server yang tinggi. Jika tidak ada arus kas masuk, ketika itu terjadi, fiat yang Anda investasikan akan kalah karena nilai Pi di pasar gelap juga akan turun. Atau jika jaringan Pi berubah menjadi pasar pertukaran yang menurut saya tidak, banyak perintis akan menjual dan harganya mungkin akan turun. Itu sebabnya pedagang atau pemasok ekosistem mengubah pola pikir Anda untuk mendukung KCP akan membantu Anda mendapat banyak keuntungan. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Jadi proyek ini belum bisa membuka open mainnetnya karena tertunda ya teman-teman. Karena tertunda itu alasannya apa? Karena harganya itu tidak bersamaan gitu sesuai KCP, harganya masih tinggi sekali. Giliran rendah $1 kan teman-teman. Jadi ini proyek nih belum bisa dibilang sukses ya. Ya kita doain saja lah semoga sukses. Jadi kita berharap dan berdoa ya proyek ini bisa sukses. Ya kegagalan sih masih ada tapi ya kecil ya, semoga aja sukses teman-teman. Kita doakan yang baik-baik saja ya. Jadi kita intinya seperti itu ya teman-teman. Pioner cerdas pasti paham lah ya. Oke kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi sampai mana ya? Oke kita langsung dari sini ya. Itu sebabnya pedagang atau pemasok ekosistem mengubah pola pikir Anda untuk mendukung KCP akan membantu Anda mendapatkan banyak keuntungan daripada penimbunan harga rendah. Misalnya dompet Anda memiliki 10.000 Pi dan Anda menggunakan $1 sebagai harga barter untuk Pi. Kemudian Anda mendapatkan 1.000 Pi untuk barter ponsel investasi $1.000. Jika harga mainnet terbuka Pi adalah $10, Pi dompet Anda akan bernilai $110.000. Namun jika Anda mengubah ke KCP, dompet Anda akan memiliki 3,1 miliar US dollar teman-teman. Sebenarnya jaringan Pi bukan proyek saja, ini adalah praktek sosial yang artinya tidak ada jaminan 100% sukses jika pengguna tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, selama Anda memegang Pi, kita berdiri di halaman yang sama, kita perlu bekerja sama dan bersatu bersama. Tidak ada alasan untuk menimbun Pi karena 100 Pi sudah cukup untuk seumur hidup kita. Tuh teman-teman ya, nggak usah punya koin banyak-banyak teman, 100 Pi sudah cukup untuk untuk seumur hidup kita teman-teman. Ini kalau sukses ya proyeknya teman-teman. Ya kita doakan saja teman-teman. Semoga proyek Pi Network ini sukses ya. Sebenarnya dalam hidup kita yang terpenting adalah memiliki kedamaian dalam pikiran. Ketika kita memiliki kedamaian dalam pikiran, kita akan memperoleh kesehatan dan kebahagiaan serta keamanan. Jika kita mengetahui nilai Pi banyak tetapi membeli dari perintis yang tidak mengetahui nilai Pi untuk mendapatkan keuntungan, itu tidak akan membawa kedamaian dalam pikiran kita. Dalam pepatah China, seorang pria yang berbudi luhur membuat kekayaannya dengan cara yang tepat.
Jika tidak, rezeki ini akan membawa bencana. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik dan memandang hal-hal yang baik tanpa egois. Kita dan keluarga kita akan diberkati. Juga ketika kita memiliki banyak kekayaan, kita harus berkontribusi pada negara dan masyarakat. Kita akan membantu lebih banyak orang, jadi uang hanyalah angka ketika kita memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Beberapa perintis memiliki pertanyaan, mengapa Anda menyebut KCP begitu mahal? Jika Anda tidak peduli berapa banyak kekayaan, kami menyebut KCP adalah untuk proyek mewujudkan misinya. Sebagai mata uang penyelesaian global, kami hanya bisa mengatakan kami beruntung dan Tuhan memberkati kami. Kami menambang jauh sebelumnya dan kami memiliki banyak, namun tidak setiap perintis menambang selama 4 tahun. Dan menambang tepat waktu, tolong jangan sertakan bonus Anda. Yang paling banyak ditambang berasal dari lingkaran keamanan dan rujukan. Namun tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak referral Anda yang masih menambang? Dan apakah mereka akan lulus KYC? Kapan mereka akan dirilis? Citi belum memberikan mekanisme pelepasan. Saya percaya mereka akan merilis berdasarkan permintaan di masa depan. Juga lingkaran keamanan semuanya telah dikunci 3 tahun dan 100% oleh Citi. Anda hanya dapat menghitung pipe basis Anda yang tidak terkunci. Saya sudah melakukan analisis di Twitter. Kebanyakan perintis hanya memiliki puluhan hingga maksimal 400 pipe dalam 3 tahun. Jangan melihat beberapa memiliki ribuan pipe karena mereka tidak mengunci atau mengunci 25%. Mereka akan keluar dari pasar karena kebanyakan sudah menjual dengan menjual atau barter. Pipe akan menjadi mata uang kripto global untuk penggunaan sehari-hari orang normal, sehingga akan dimulai dari harga tinggi yang stabil sehingga tidak akan berspekulasi untuk memengaruhi penyebarannya. Berikut adalah statistik devaluasi dolar AS. Dolar telah kehilangan lebih dari 96% nilainya 1 dolar pada tahun 1800, setara dengan daya beli sekitar 22,13 hari ini ya. Maksudnya 22,13 dolar hari ini. Dolar hari ini akan bernilai kurang dari 4 sen pada tahun 1913. Jika Anda melakukan perhitungan KCP hanya 14.196 dolar pada tahun 1913. Jika Anda menghitung ini, kekayaan global kita 500 triliun akan menjadi 10.000 triliun setelah 100 tahun yang tidak termasuk lebih banyak kekayaan yang dihasilkan. Dan ketika harga mainan terbuka adalah KCP, sebagian besar perintis tidak perlu menjual semuanya. Lihatlah beberapa banyak devaluasi fiat. Berikut adalah statistik devaluasi dolar AS. Dolar telah kehilangan lebih dari 96% nilainya. 1 dolar pada tahun 1800 setara dengan daya beli sekitar 22,13 dolar hari ini. Dolar hari ini akan bernilai kurang dari 4 sen pada tahun 1913. Jika Anda melakukan perhitungan KCP hanya 14.196 dolar pada tahun 1913. Jika Anda menghitung ini, kekayaan global kita 500 triliun akan menjadi 10 triliun setelah 100 tahun, yang tidak termasuk lebih banyak kekayaan yang dihasilkan. Saat Anda membeli rumah dan mobil, Anda tidak perlu menjual lebih banyak untuk ditukar dengan fiat yang didevaluasi.
Itu berarti sebagian besar pai tidak akan ada di pasar dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu untuk masuk ke pasar. Jadi kami akan mengatakan pai total 65 miliar di komunitas selama ratusan tahun. Jadi tolong jangan khawatir, Anda akan terlalu kaya. Anda dapat menggunakan kekayaan Anda untuk membantu keluarga Anda, komunitas Anda, negara Anda, dan dunia untuk melakukan hal-hal yang baik. Semua orang di dunia dapat memperoleh manfaat dari pai dan dari kami, sehingga kita dapat membangun dunia damai yang baik untuk generasi kita selanjutnya. Jadi mari kita terus maju dengan inspirasi baru. Mari kita membangun komunitas di mana integritas dan kepercayaan menang, di mana para perintis saling mendukung dalam perjalanan luar biasa ini. Untuk membuka potensi sebenarnya dari pai, bersama-sama kita akan mengatasi segala rintangan yang menghadang kita dan muncul sebagai pemenang. Percayalah pada hari ini. Percayalah pada diri Anda sendiri ya. Perintis Afrika dan perintis global, semangat kolektif kita akan mendorong kita menuju ketinggian yang tak terbayangkan. Perjalanan menuju Open Mainnet telah menjadi bahan diskusi di konferensi ini, terlepas dari pengumuman awal oleh Citi bahwa itu akan diluncurkan pada tahun 2022, khususnya pada tanggal 14 Maret atau 28 Juni atau lebih. Kami masih menunggu kedatangannya setelah hampir 2 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kendala apa yang menghambat kemajuan Citi menuju Open Mainnet? Mari kita dekati situasi ini dengan nada inspirasional. Penting untuk diingat bahwa pencapaian besar seringkali membutuhkan waktu dan ketekunan. Keputusan Citi untuk menunda peluncuran mainnet terbuka mungkin berasal dari komitmen mereka untuk memastikan kualitas dan efektivitas terbaiknya. Jadi ini infonya ya teman-teman. Ini masih terlalu panjang nih, sudah 32 menit ya. Jadi kita sambung di video yang kedua ya teman-teman. Oke. Sekian dulu ya teman-teman informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.